Hari ini kita ketemu lagi di online study Dr. Tobondo dan kita spesial akan membahas bagaimana cara membuat tugas diskusi. Dung dung ding dung dung ding dung ding dung ding dung 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 ding dung 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 dung. Saya mengucapkan selamat datang di online study Dr. Tobondo dan kita akan membahas banyak hal di sesi ini online study Dr. Tobondo dengan membahas yang perlu teman-teman mahasiswa pahami di sini. Yang namanya diskusi berarti setiap hal yang ada dari percakapan itu intinya mudah dipahami. Jadi apa yang kita pahami itu belum tentu mereka memahami. Kerusuhan di Kanjuruhan sepak bola. Iya. Kalau menurut kita itu terjadinya itu kerusuhan ya, yang pertama karena ketidaksenangan supporter Arema atas kekalahan. Jadi itu memicu terjadinya kerusuhan di Kanjuruhan atau terjadinya kekacauan sehingga mengakibatkan banyak korban. Terus yang berikut komposisi dari stadion itu sendiri yang belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai tempat pertandingan, karena kalau terjadi hal yang tidak diinginkan kayak kacau itu kemarin, otomatis yang disalahkan itu dari pihak penyelenggara. Dilihat juga dari segi stadionnya memenuhi syarat atau tidak. Kalau terjadi kekacauan atau gempa, yang menurut ini cuma berapa pintu keluar saja, 2 ke 1 itu untuk pintu untuk keluar. Jadi orang berbondong-bondong untuk mencari tempat keluar, sehingga oksigen yang ada dalam ruangan itu semakin ini karena semakin banyak orang, tidak cukup untuk ini. Jadi untuk yang itu dari segi yang ini dan untuk dari aparatnya agak sedikit ini sih arogan untuk para aparat yang mengamankan pertandingan. Oke. Thank you, Rip. Kalau kita bicara soal manajemen risiko, ada beberapa hal di situ yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama itu manajemen risiko bertujuan dilakukan untuk mengantisipasi, artinya sebelum terjadi sesuatu. Yang kedua, manajemen risiko itu dilakukan untuk mengantisipasi apabila sudah terjadi suatu kejadian tertentu yang
itu berimbas atau berdampak besar bagi, bisa menyangkut bagi individu atau kelompok tertentu. Dan yang ketiga, manajemen risiko itu bermaksud dilakukan untuk mengevaluasi apa sih yang sebenarnya kekurangan yang harus dilengkapi ketika itu terjadi, ketika kita mengalami insiden tertentu, ketika kita mengalami musibah tertentu, dan seluruhnya itu berproses untuk mengarahkan kita menemukan, termasuk membuat keputusan, membangun langkah-langkah strategis, mengantisipasi, memperbaiki kekurangan-kekurangan, dan intinya memperkecil resiko besar. Jadi ini penting untuk diketahui prinsip dasar dari manajemen resiko. Hanya saja tidak semua orang bisa memahami perihal manajemen resiko. Kalaupun kita paksakan itu, dalam pengertian kita ajak seseorang untuk diskusi berkaitan dengan manajemen resiko, maka kemungkinan besar orang yang kita ajak berdiskusi kurang memahami substansi dari manajemen resiko. Jadi di sini pentingnya bahasa itu kita sederhanakan supaya komunikasi yang terjalin antar diri kita dan orang yang kita ajak berdiskusi atau lawan bicara kita bisa memahami apa sih yang dimaksudkan dari manajemen risiko, apa sih pentingnya manajemen risiko.